Terus kita tetap sikapnya memang santun dengan semuanya, karena kita kan beda-beda semua nih. Jadi memang harus udah santun, kita harus turunin ego. Terus kita memang waktu di Santa Maria memang diajarin dengan disiplin sih. Halo semuanya, selamat datang di Semanta Podcast SMA Santa Maria Pekanbaru Podcast. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu murid dari SMA Santa Maria Pekanbaru, yaitu bernama Hosea, yang kebetulan baru saja dilantik menjadi Ketua OSIS di SMA Pekanbaru. Kepada Hosea dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Hai semuanya, perkenalkan, nama aku Hosea Manuel. Aku bersekolah di SMA Santa Maria dan aku Ketua OSIS SMA Santa Maria periode 2022-2023. Hosea baru dilantik ya, kalau nggak salah bulan apa itu kemarin ya? Bulan Maret. Bulan Maret ya, Iya, Maret. baru saja dilantik ya. Gimana itu perasaannya Hosea? Ketika baru aja terpilih jadi ketua OSIS, boleh nggak diceritain pengalamannya dari proses pemilihan, kemudian proses pendaftaran sampai dengan dilantiknya? Ya kalau mulai dari pendaftaran sih pasti udah mulai deg-degan ya, soalnya kita kan saingannya bukan hanya beberapa orang. Saingannya itu kan hampir satu sekolah gitu. Terus pas masuk udah masa wawancara, berarti itu udah kepilih orang-orang, dari banyak orang terpilih lah orang-orang terbaik. Jadi sainganku tuh bukan orang-orang biasa. Dia memang rada deg-degan, rada nervous. Tapi memang karena pada dasarnya lawan-lawannya itu kan saingan-saingannya itu kan orang-orang yang terpilih, orang-orang terbaik dari banyak orang. Tapi habis wawancara semuanya ternyata terpilih, memang rasanya senang juga, tapi memang tetap ada tanggung jawab yang harus diemban pas sudah menjadi ketua OSIS nanti sih gitu. Oh gitu. Jadi kira-kira masih ingat nggak dari berapa ratus kandidat nih akhirnya bisa terpilih tersaring menjadi berapa? Anggota OSIS sendiri sih ada 43 ya. Ada 43 siswa, ada 5 inti, dan intinya itu ada sekretaris, ada bendahara, ada wakil ketua OSIS, dan juga ada aku gitu. Oke, maksudnya sebelumnya itu waktu proses pendaftaran kan ada nih kandidat-kandidat, itu berapa itu pelamarnya gitu, aplikannya? Sekitar 250 lebih gitu. 250 lebih, Iya. kemudian terjaring sekian sampai dengan ya sekarang kalian ini yang 43 Iya, orang itu ya. iya. Wow, gitu. Sebelumnya pernah menjabat nggak jadi ketua OSIS di SMP, atau pernah nggak Hosea memegang satu jabatan ketua di satu struktur organisasi? Belum pernah sih, ini masih pertama kali. Oh, ini baru pertama Ya, kali. ini baru pertama kali. Oh gitu. Jadi gimana tuh? Karena ini kan baru istilahnya debut kamu kan, pertama kamu. Kira-kira apakah kamu bisa beradaptasi dengan jabatan atau posisi yang kamu emban saat ini? Ya memang harus beradaptasi gitu ya. Soalnya memang kalau dari SMP sih menjadi pengurus OSIS, jadi kepala departemen, tapi bukan jadi ketua OSIS gitu, yang tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu kan. Oh, dulu di SMP pernah gitu ya? Iya, Jadi kepala departemen. pernah jadi kepala departemen. Oke. Berarti sebelumnya sudah ada pengalaman ya, sedikit-sedikit Iya, di udah ada pengalaman organisasi sedikit. ya. Nah, kalau sekarang Hosea kan jadi ketua OSIS nih. Ada nggak kendala gitu, apalagi kan kamu belum pernah ada pengalaman sebelum menjadi ketua OSIS nih. Ada nggak kendala kamu dalam memanage semuanya itu? Kendala sih pasti ada ya, walaupun orang yang udah jadi pemimpin berapa sekian tahun juga pasti punya kendala gitu. Tapi balik lagi kemarin, kalau misalnya kami untuk sampai ke tahap ini juga kami udah dipersiapkan gitu dari sekolah, kami udah mempersiapkan diri sendiri. Juga ada sekolah memberikan perbekalan yang bakal berguna juga untuk kami pas kami udah masuk ke sini juga. Kan di situ kami kan kerjanya sama-sama gitu. Jadi aku sebagai ketua bukan bekerja sendiri gitu. Jadi aku merangkul teman-teman supaya kami menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Jadi nggak kerja sendiri. Jadi dilatih untuk bagaimana teamwork gitu Iya. ya. Oke. Jadi sebelum dilantik kan kalian kan dilantik menjadi pengurus OSIS ya. Kalian itu kan diberi pembekalan dari sekolah ya, seperti Latpim ya, Iya. pelatihan kepemimpinan. Kira-kira masih ingat nggak apa saja agenda Latpimnya dan apa sih yang kalian dapat selama Latpim dan manfaatnya pas sekarang kalian sudah menjabat sebagai pengurus? Ya dari sudut pandang aku sendiri ada banyak ya kalau dari manfaatnya ya. Jadi waktu Latpim itu kami diberikan 3 materi oleh 3 pemateri yang berbeda. Materi pertama itu ada public speaking, yang kedua critical thinking dan problem solving, dan yang terakhir itu organisatoris. Yang pertama aku bakal bahas tentang public speaking dulu. Dari public speaking itu memang kalau kita lagi ngebahas tentang Latpim kemarin,
kita ambil dari temanya dulu lah. Temanya itu menjadi membentuk karakter pemimpin untuk menjadi agen perubahan yang memiliki karakter dan berintegritas, biar bisa bersaing di era society 5.0 gitu. Jadi memang waktu public speaking kemarin kami diperkenalkan oleh hal-hal yang pertama kali memang dibutuhkan untuk bersaing di era society 5.0. Yang pertama tuh ada communication, ada collaboration, ada critical thinking, dan creativity. Lalu pas di public speaking itu kami diperkenalkan oleh tipe-tipe public speaking apa yang akan digunakan nanti. Kan memang sebagai pemimpin kita pasti akan dihadapkan dengan situasi, ya pasti kita harus bicara dengan orang banyak gitu kan. Kan kita pemimpin harus vokal, harus banyak bicara. Jadi ada banyak teori-teori, ada yang impromptu, ada juga yang extemporer, ada juga yang manuscript, ada yang memorize, yang memang jadi bekal karena kita kan bakal bicara dengan orang banyak gitu. Yang memang kita dibekali, pertama public speaking itu bicara dengan orang banyak. Lalu kedua, kami dibekali dengan materi yang tadi problem solving dan critical thinking gitu. Terus ada skill-skill yang dikasih tahu karena bakal berguna kalau misalnya kita menjadi pemimpin, menjadi orang yang bisa bersaing, menjadi agen perubahan gitu untuk di area society 5.0, mulai dari dikasih tahu bagaimana cara critical thinking, tentang emotional quotient, EQ, kita diperkenalkan tentang itu, tentang problem solving juga diperkenalkan, tentang bagaimana kita mengendalikan orang-orang tentang minat dan bakat mereka supaya kita bisa memompa minat bakat mereka sebagai pemimpin. Kita diajarkan bagaimana cara bernegosiasi, diajarkan juga gimana untuk memutuskan sebuah keputusan supaya terjadi keputusan dengan baik, diajarin juga untuk kreativitasnya, dan banyak lah yang bakal kita pakai. Dan yang terakhir itu dibahas tentang organisatoris gitu, untuk menjadi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, karakter pemimpin itu harus gimana sih, apakah harus rendah hati, apakah harus gimana gitu. Dan memang pas udah terjun langsung menjadi ketua OSIS, memang perbekalan itu tuh memang udah matang banget dikasih dan memang berguna banget pas udah menjadi ketua OSIS gitu. Jadi menurut kamu itu sangat bermanfaat ya, Iya, karena bermanfaat. sebelumnya kamu belum pernah mendapatkan materi-materi seperti itu ya, jadi kamu udah dibekali lah istilahnya ya. Oke, nah bicara mengenai posisi yang sekarang kamu emban ya, kan kamu kan selain jadi ketua OSIS kan kamu pastinya kamu tugas utamamu kan adalah belajar nih, pelajar. Iya, pelajar. Kamu kan pelajar. Nah, gimana cara kamu membagi waktu dan pikiran kamu antara pelajaran, organisasi sekolah, dan juga kegiatan di luar sekolah? Skala prioritasnya itu bagaimana? Yang pasti pertama, kalau skala prioritasnya itu pasti pelajar ya. Berarti skala prioritas pertamanya belajar gitu. Selama di lingkungan sekolah, prioritas utama kita belajar. Terus memang kalau di luar sekolah sih memang ada juga kesibukan lain gitu. Tapi kalau skala prioritasnya kita tetap belajar, tapi kita juga pas malam bisa kita tentang organisatoris, tentang OSIS. Terus pas pulang sekolah kita bisa membahas tentang OSIS. Soalnya juga kan untuk membahas tentang OSIS tuh nggak dibatasi ruang dan waktu sekarang. Kita bisa pakai di gadget, kita bisa pakai apapun untuk bicara gitu. Tapi memang sebagai seorang pelajar, prioritas utamanya memang belajar gitu. Dan kembali lagi memang udah disiapkan tentang time management ketika alat PIM kemarin. Oke, jadi kalau menurut kamu itu bukan suatu yang big deal ya, Iya. bahwa tetap kamu memprioritaskan untuk belajar. Dan lagi pula kan kamu sebagai ketua OSIS dalam organisasi itu kamu malah belajar langsung praktek. Iya, ya kan? praktek. Gitu ya. Nah, kamu sendiri, kamu kan sebagai pengelola nih dalam tim kamu nih, yang notabene pengurus-pengurus yang di bawah kamu, tim kamu ini kan adalah bisa jadi adik-adik tingkat, ya, atau bisa juga teman-teman sebaya yang satu tingkat dengan kamu, selevel dengan kamu. Nah, gimana kamu cara menghadapi mereka atau cara memanage organisasi yang kamu pimpin ini, yang notabene memiliki karakter orang yang berbeda-beda? Jadi kan kita kan udah diperkenalkan juga dengan nama-nama mereka, jadi udah ada beberapa yang kenal. Dan juga untuk waktu 1 bulan pertama atau 1,5 bulan pertama itu aku nggak menempatkan diriku sebagai ketua OSIS dulu. Aku menempatkan diriku tuh sebagai teman mereka gitu. Jadi 1 bulan pertama ya, itu ya. jadi aku dekat mereka, aku udah tahu, oh ini orangnya gini, berarti ini cocoknya tuh kerjanya di sini. Oh gitu. ini orangnya tuh gini, dia ini kreatif. Oh berarti dia cocoknya di sini. Jadi sebenarnya untuk menyaring mereka ini cocoknya gimana sih kalau mau kita kerjakan, apakah mereka tim kreatif, apakah mereka tim-tim yang membuat tentang sebuah online things gitu. Jadi aku memang nyaring, oh ini pintar nih di bagian sini, oh ini tuh kreatif di bagian sini. Jadi pada saat 1 bulan pertama tuh memang aku dekat mereka, aku bicara sama mereka, ngobrol, terus aku bikin program-program yang dimana kami tuh harus bekerja sama. Aku bikin sebuah rapat
ngebikin rapat evaluasi. Pas kami membuat setelah acara, kami membuat setelah rapat evaluasi, jadi kita juga bisa menilai karakternya. Oh, dia nih serius banget nih di sini. Jadi ya untuk sekarang sih masih nggak ada kendala sih, masih dengan tenang, dengan baik sama semuanya. Oh, jadi 1 bulan pertama itu belum ada fix gitu ya, mereka itu di tim atau di departemen apa, masih kamu dalam proses pemilihan. Ini masuk ke departemen apa, ini masuk ke departemen apa gitu. Iya. Jadi semuanya masih kerja secara general Ya, ya. secara general. Oke, tapi kalau sekarang gimana? Sekarang waktu udah aku lihat oh mereka cocok di sini, udah mulai dibuat beberapa departemen gitu, yang dimana memang ketua-ketuanya tuh dikepalai sama memang orang-orang yang aku lihat oh dia ini punya potensi gitu, oh dia ini punya potensi, dia juga rendah hati, dia juga mau bisa menggerakkan orang lain gitu. Pas aku udah lihat potensinya, juga dibahas sama dengan pembina dan teman-teman inti lainnya, barulah kami tetapkan departemen-departemennya gitu. Oh gitu. Oke, berarti kamu sebagai manajer ya gitu Iya. ya. Oke. Kalau dilihat nih Hosea kan pakai jas nih ya, pakai pin juga. Iya. Boleh diceritain nggak itu apa artinya itu? Pertama memang warna dasar SMA Santa Maria kan biru ya. Sebenarnya ini kelihatannya juga biru. Jadi kami memang Biru pada dongker dasarnya ya. ambil biru dongker gitu, sesuai dengan warna SMA Santa Maria. Lalu ada listnya list gold. Kami ambil gold karena memang gold kan lambang kejayaan, kemakmuran, supaya untuk kami tuh menjadi lebih baik lagi lah ke depannya gitu. Jadi itulah yang kami ambil supaya kami membuat tentang baju-baju blazer ini gitu. Oke. Dan itu juga untuk menunjukkan identitas Ya, ya, identitas. bahwa kalian itu yang pengurus OSIS itu semua pakai pin Ya, ini ya. ada pin. Kalau Ya. yang lainnya pengurus OSIS itu pakai pin semua. Ya, semua pakai pin, dibikin pin begini. Kecuali yang pengurus inti Ada itu blazernya. dia pakai blazer Iya. gitu. Oke. Nah, menurut Hosea nih, seberapa besar sih peran OSIS itu di sekolah, dan seberapa besar menurut Hosea sekolah itu mendukung kalian, mensupport kalian dalam organisasi OSIS ini? Sebenarnya mungkin perannya agak besar juga gitu. Soalnya kan sekolah notabene kan belajar. Terus disitulah kami organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, kami datang ke situ untuk membuat sebuah warna baru dalam pelajaran mereka punya gitu. Misalnya mereka punya ketertarikan dalam bidang pelajaran kimia, biologi, kami membuat sebuah acara atau event yang memperlombakan gitu. Jadi kita bisa membuat mereka show up. Atau misalnya orang-orang yang mungkin lemah dalam pelajaran tapi mereka bagus dalam sport, bagus dalam seni, disitulah kami ada gitu. Jadi kami memang organisasi, kami membuat sebuah warna baru dalam sekolah gitu. Jadi pas siswa datang tuh mereka tuh nggak cuma belajar doang. Jadi pas ada kami juga menerima masukan-masukan dari mereka, event apa sih yang bakal kita bikin, event apa sih yang mereka mau. Jadi mereka datang ke sekolah tuh juga excited gitu. Terus memang sekolah sih memang sangat ngebantu ya, mulai dari memfasilitasi, memberikan baik dalam material ataupun non material, memang sekolah sangat membantu lah. Ya sangat amat membantu kami, karena kami juga kalau jalan sendiri juga nggak bisa gitu. Soalnya memang sekolah sih memang tiang utama yang ngebantu kami soalnya. Iya. As long as itu masih sejalan dengan visi Ya, dan dengan misi visi sekolah ya. iya. Jadi setiap kegiatan atau aktivitas yang akan kalian lakukan itu pasti atas izin dari sekolah Ya, ya. izin dari sekolah. Nggak mungkin kalian melakukan sesuatu Iya. tanpa izin ya kan? Oke. Hosea, gimana sih kesan-kesan kamu nih selama kamu belajar dan berteman di sekolah SMA Santa Maria nih? Karena di SMA Santa Maria kan walaupun namanya sekolah Katolik, tapi kita bakal ketemu orang banyak gitu ya, bukan hanya agama Katolik aja, mulai dari seluruh agama di Indonesia juga ada, banyak ras juga. Jadi kita juga dipandangkan dengan pandangan-pandangan baru, gimana sih mereka memiliki pandangan terhadap agama mereka, gimana sih cara kita bergaul. Jadi kita punya filosofi baru lah gitu, punya suatu hal baru yang kita dapat ketika kita udah masuk ke dalam SMA Santa Maria, dan memang senang juga sih bisa ketemu orang banyak yang berbeda-beda dari kita semuanya. Oh, jadi multikultur Ya, gitu ya. Kamu multikultur. juga lebih memperkaya wawasan kamu. Ya. Baik itu mengenai kultur juga mengenai karakter manusianya ya. Oke. Kemudian selama kamu bersekolah di SMA Santa Maria, itu nilai-nilai apa saja yang kamu dapatkan selama bersekolah di situ? Banyak sih, kita harus Value-nya ya, pertama kita harus toleransi ya. Soalnya memang di Santa Maria juga banyak orang beda agamanya dengan kita. Jadi memang pertama tuh memang toleransi, di mana memang setiap hari besar keagamaan, agama manapun ada di Santa Maria, memang juga dibikin acaranya gitu. Jadi memang kita bikin, ada kemarin Imlek, ada kemarin juga hari Natal dan sebagainya gitu. Jadi kita tetap harus ada toleransi lah di antara mereka. Terus kita tetap sikapnya
memang santun dengan semuanya, karena kita kan beda-beda semua nih. Jadi memang harus udah santun, kita harus turunin ego. Terus kita memang waktu di Santa Maria memang diajarin dengan disiplin sih. Disiplin yang paling kuat memang kalau di Santa Maria. Tetap ada yang terlambat atau gimana gitu, memang alasan juga masuk ke SMA Santa Maria juga tentang kedisiplinannya yang bagus gitu kan. Jadi waktu udah masuk SMA Santa Maria juga poin-poinnya memang dapat gitu. Nah, sekian mungkin gitulah, ada banyak juga hal-hal baru itu kita dapat. Oke. Baik, jadi kamu banyak belajar dari supaya bagaimana kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan di tengah-tengah multikultural itu ya. Iya. Dengan banyaknya etnis juga Iya. ya. Kan nggak semua teman-teman kamu juga berasal dari yang Ya, satu ini suku satu suku dengan atau satu ras gitu. Jadi iya. semua beda-beda ya gitu. Terus kalau tadi masalah kedisiplinan, kira-kira yang paling kental itu di kedisiplinan apa kalau saya lihat nih? Etika sih sebenarnya yang paling diketatkan di etika. Soalnya etika tuh kan memang utamanya gitu. Contohnya gimana? Etika dengan guru, bagaimana kita dengan guru, terus bagaimana kita memang berpakaian juga etika gitu kan. Etika menyangkut semua, berpakaian gimana, etikanya yang bagus, yang sopan, apakah pakai celananya bagaimana atau gimana gitu. Terus masuk ke pertanggungjawaban mulai dari semuanya lah tentang kita ya gitu ya, tentang mulai dari kerapian, semua kan membahas tentang etika. Ya gitu, untuk nyapa guru gimana sih cara kita untuk ke guru tuh sopannya gimana gitu ya, memang lebih ditekankan lagi lah gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Hosea, kita kan udah sampai ke penghujung acara nih ya. Pesan apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang di rumah dan juga kepada adik-adik yang mungkin di SMP, yang sekarang masih duduk di bangku SMP, yang akan melanjutkan ke SMA. Kira-kira Hosea punya pesan-pesan nggak untuk teman-teman semua? Jadi untuk adik-adik ya, terutama yang di SMP ya, sebenarnya waktu kita udah masuk ke SMA tuh memang masa-masa dimana tuh kita mempersiapkan tentang masa depan kita. Soalnya waktu kalian udah nyampe di SMA, itu kalian bakal untuk menentukan apa sih jurusan kalian pas udah di universitas nanti, apakah jurusan itu cocok untuk kalian atau enggak gitu. Jadi pas kalian udah masuk SMA tuh kalian harus mendapatkan SMA tuh yang betul-betul tuh mendukung potensi dan bakat kalian. Dan salah satu SMA yang memang abang sarankan adalah SMA Santa Maria gitu. Soalnya mulai dari kalian masuk kelas 10 pun, kalian itu akan diperkenalkan dengan FFC, Fast and Furious Class. Kelas yang dimana tuh kalian akan menemukan potensi dan bakat kalian, yang mungkin kalian akan bakal tahu tuh di mana sih perguruan tinggi akan cocok untuk aku, di mana sih jurusan yang cocok untuk aku gitu. Jadi memang kalian tuh dipersiapkan baik dari segi akademik dan non akademik gitu. Jadi kalian memang bakal ditempatkan ke tempat-tempat di mana kalian cocok lah nanti pas kalian belajar pas sudah di universitas. Juga di SMA Santa Maria juga ada banyak juga untuk pertama organisasi ya. Organisasi memang diperlukan, memang gak hanya di SMA aja diperlukan, memang juga akan berguna pas kalian udah di jenjang lebih tinggi lagi nanti, dimana kalian harus collaboration, kalian akan didukung tentang creativity dan problem solving dan banyak hal lagi gitu. Dan saran abang sih, kalian ketika udah SMA nanti terus berkarya, terus belajar, jangan longgarkan semangat belajarnya, terus aja tetap belajar, karena saingan kalian tuh adalah seluruh Indonesia gitu, nggak cuman sekolah kita aja. Jadi kalian harus benar-benar cari sekolah yang betul-betul bisa mempersiapkan, dan salah satu sekolah yang abang saranin sih sekolah SMA Santa Maria. Dan untuk kedepannya, walaupun kalian udah belajar tapi jangan juga sampai lupa kalau memang yang menentukan semua itu ya Tuhan. Jadi kalian harus menggantungkan harapan kalian ke Tuhan, dan memang tetap belajar dan giat belajar selalu sih gitu sih. Oke, terima kasih Hosea sudah bisa meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast ini. Kalau kita ambil kesimpulan dari yang Hosea ceritakan tadi, jadi memilih sekolah itu sekolah favorit belum tentu sekolah yang terbaik ya. Iya, belum tentu. Jadi tetap kita harus bijak dalam memilih tempat atau sekolah di mana anak-anak kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter kuat dan mandiri, supaya tetap terus bisa menghadapi tantangan zaman saat ini. Baik, itu saja. Terima kasih untuk waktunya Hosea. Kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Selamat jumpa lagi. Sampai jumpa.